Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Anyus Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 28 Maret 2022. Sajian utama hari ini antara lain, Bribda MS Harahap tewas tertembak saat gerebek DPO Curat. Korban penembakan oknum polisi meninggal dunia. Dan jangan lewatkan pameran foto jurnalis menarik minat warga. Pemirsa, inilah seputar Anyus Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Seorang anggota Satreskrim Polres Oku Timur gugur saat melakukan penggerebekan. Polisi berpangkat Bribda tersebut terkena tembakan saat melakukan penangkapan DPO Curat modus pecah kaca di wilayah Ogan Komering Ilir. Tim forensik Rumah Sakit Muhammad Hasan Palembang masih melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Bribda MS M. Harahap 22 tahun atas luka tembak yang dialaminya di bagian dada Jumat 25 Maret 2022. Bribda MS M. Harahap tergabung dalam tim Reskrim Polres Oku Timur sedang melakukan upaya penangkapan DPO pelaku pecah kaca yang terjadi di Alfamart Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Oku Timur. Penggerebekan terjadi di tempat persembunyian pelaku di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Jumat 25 Maret sekitar pukul 9 pagi. Saat melakukan penggerebekan tiba-tiba terdengar letusan senjata api. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan terduga pelaku berinisial AS yang tertangkap dalam penggerebekan masih menjalani pemeriksaan. Dibuktikan dan diuji tadi untuk membenarkan apakah ada peristiwa penembakan oleh pelaku atau siapa. Untuk pelakunya seperti apa, Jenderal? Untuk pelakunya sendiri, pelakunya sendiri sampai saat ini sudah diamankan atau? Ada satu yang diduga si Asep, nama si A ya. Nah, ini kan lagi kita konfirmasi di lapangan ya. Ada rekonstruksi lagi di lapangan dengan. Saat ini ada satu terduga yang diamankan berinisial AS dan masih menjalani pemeriksaan. Tim dari Polda Sumsel sedang melakukan rekonstruksi di lapangan untuk membuktikan penembakan tersebut. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana duka mewarnai kedatangan jenazah Bribda MS Harahap di rumah duka Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Oki. Bribda MS Harahap tertembak di bagian dada saat melakukan penggerebekan DPO kasus Curat di Kabupaten Oki, Jumat 25 Maret 2022 kemarin. Jasad Bribda MS Harahap, anggota polisi yang tewas tertembak, tiba di rumah duka Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Oki, Jumat 25 Maret 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga tampak histeris menyambut kedatangan jasad korban. Kedatangan jasad Bribda MS Harahap didampingi polisi berseragam lengkap berbaris sembari membawa foto korban sebagai tanda penghormatan. Warga pun berbondong-bondong mendatangi rumah korban untuk turut berbelasungkawa. Korban diketahui merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Setelah melalui proses, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Oki, tak jauh dari rumah korban pada malam harinya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi hingga kini terus mendalami dan melakukan pengembangan penyelidikan kematian korban. Korban merupakan anggota Satreskrim Polres Oku Timur melakukan penggerebekan terhadap DPO kasus Curat di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Oki. Saat penggerebekan tersebut, korban terkena tembakan di dada hingga merenggut nyawanya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Setelah sempat melewati masa kritis dan dipindah ke kamar rawat inap, Nengsih Marlina, korban pembakaran oknum anggota polisi, akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Korban mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh. Setelah sempat sadar dan melewati masa kritis dan kemudian dipindah ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Rabain, Nengsih Marlina akhirnya meninggal dunia setelah kembali mengalami masa kritis Sabtu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Korban pembakaran oknum anggota polisi Polres Lahat ini nyawanya tidak bisa lagi diselamatkan setelah kondisinya semakin memburuk. Sebelumnya Nengsih sempat dirawat hampir 2 pekan, dilarikan ke ruang ICU karena mengalami penurunan kondisi. Korban yang mengalami luka bakar hampir di seluruh tubuh ini dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit, kemudian dibawa pulang pihak keluarga untuk dikebumikan.
Ibu kandung korban nampak histeris mengetahui anaknya sudah meninggal. Merasa masih tidak percaya, ibu korban berkali-kali terjatuh dan berteriak mengetahui kenyataan yang terjadi. Pihak keluarga berusaha menenangkan sang ibunda, sementara bapak korban nampak tabah meskipun harus menerima kenyataan putrinya harus mendahulunya. Ketua RT setempat Sulidin menyatakan, meski dirasakan berat, pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian anaknya. Kalau kritisnya sekitar 3 hari yang lewat sudah kritis dia. Sudah kritis ya? Tadi yang terakhir tadi Pak katanya sempat membutuhkan darah untuk itu katanya? Iya betul, tapi dia sudah kritis, jadi kita belum mendapat bantuan darah, dia sudah kritis. Keluarga korban berharap oknum polisi pelaku pembakaran putrinya diganjar hukuman setimpal. Nengsi Marlina dibakar oknum polisi yang bertugas di Polres Lahat berpangkat brigadir polisi karena tak terima hubungannya diputus korban setelah ketahuan telah beristri dan 3 orang anak. Dari Muara Enim, Edwin Sah Satria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kapolres Oki bersama jajaran dan dinas terkait melakukan sidak minyak goreng di Pasar Kayu Agung. Sidak dilakukan untuk memastikan stok minyak goreng aman selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Tidak ingin minyak goreng mengalami kelangkaan saat masyarakat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi, Kapolres Oki AKBP Dilianto bersama jajaran dan dinas terkait melakukan sidak minyak goreng di Pasar Kayu Agung. Secara teliti dan seksama, rombongan ini menyambangi para pedagang minyak sembari mengobrol akan keberadaan minyak goreng selama ini. Dari sidak yang digelar, minyak goreng dinyatakan aman dan mengalami kelangkaan. Kapolres Oki AKBP Dilianto memastikan stok minyak goreng kemasan dan curah aman selama Ramadan dan Idul Fitri. Warga diimbau untuk tidak panik akan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Polres Oki akan terus melakukan pemantauan akan keberadaan minyak goreng berikut harga agar masyarakat tidak kembali menjerit. Pantauan kita sejauh ini tidak ada kendala. Jadi memang untuk minyak goreng curah sudah hampir 1 bulan lebih tidak ada di wilayah Pasar Kayu Agung ini, tapi untuk minyak goreng yang premium, yang kemasan premium tidak ada kesulitan. Dari masyarakat juga tidak ada kendala terkait dengan minyak goreng yang premium. Kapolres Oki juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada akan peredaran uang palsu yang biasanya beredar saat menjelang Idul Fitri. Dari Ogan Kompring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabumulih membutuhkan anggaran 31 miliar rupiah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2024 mendatang. Besarnya dana yang dibutuhkan, dampak kenaikan honorium petugas dan pelaksanaan di suasana COVID-19. 2 tahun jelang pemilihan kepala daerah Kota Prabumulih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabumulih melakukan sosialisasi persiapan kepada pemerintah kota dan DPRD Kota Prabumulih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabumulih, Marjuan Syah menyatakan rancangan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 mendatang dibutuhkan anggaran sebesar 31 miliar rupiah. Besarnya anggaran pelaksanaan pilkada dari tahun sebelumnya yang hanya 28 miliar rupiah, menurut Ketua KPUD dikarenakan adanya kenaikan honorium petugas. Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno menyatakan kondisi keuangan pemerintah saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menganggarkan dana sebesar itu. Dengan skema bahwa anggaran ini memang cukup membengkak ya dibandingkan dengan anggaran pilkada kita di tahun 2018 yang lalu. Karena tapi pembengkakan ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, bertambahnya, yang kemungkinan bertambahnya honorarium penyelenggara ad hoc mulai dari tingkat KPPS, PPS maupun PPK. DPRD bersama dengan pemerintah kota akan berupaya memenuhi anggaran yang diajukan KPUD dengan melakukan 2 kali penganggaran melalui APBD di tahun 2022 dan tahun 2023. Kemarin kan dianggarkan 2008 pakai 15 miliar gitu kan. Dan juga kita kan KPU juga ada keamanan dari Panwas, polisian kan hibah dari APBD juga. Pemilihan kepala daerah Kota Prabumulih akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 mendatang dengan peserta calon kepala daerah maksimal 7 pasang. Masyarakat Kota Prabumulih berharap setelah ditetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang aturan dan tahapan pemilihan kepala daerah, KPU Prabumulih dapat segera mensosialisasikan kepada masyarakat. Dari Prabumulih, Peri Brima, iNews melaporkan.
Pameran foto jurnalis menarik minat warga. Seperti apa beritanya? Saksikan sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, seorang petani cabai di Desa Jemaring, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat diamankan kepolisian Resort Lahat karena diketahui menanam ganja. Untuk melabui petugas, pelaku sengaja menanam ganja di sela-sela tanaman cabai. Dengan tangan di borgol, Sopian 46 tahun warga desa Sigihuar. Bandar Agung, Kecamatan Lahat. Sebanyak 6 batang pohon ganja siap panen berusia 6 bulan diamankan Satres Narkoba Polres Lahat. Selain mengamankan barang bukti berupa tanaman ganja segar, polisi juga mengamankan seorang pemilik ladang, Darham, warga Desa Jemaring, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Untuk mengelabui petugas, tanaman ganja dengan tinggi 2 meter ini ditanam di sela-sela tanaman cabai. Tersangka Darham mengaku tanaman asal Aceh ini ditanam bulan September tahun lalu dan belum pernah dipanen. Tersangka juga mengaku bekerja bersama dengan satu temannya yang saat ini dalam pengejaran petugas. Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto menyatakan terungkapnya tanaman ganja ini berdasarkan informasi masyarakat. Polsek Jarai, AKP Indra Gunawan beserta anggota mengamankan saudara Darham yang sedang berada di Balai Desa Jarai, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Lanjutnya Kapolsek menghubungi Kasat Res Narkoba, kemudian sekira pukul 1.30. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Unit Reserse dan Kriminal Polsek Cambai Polres Prabu Mulih mengamankan pelaku perampokan spesialis rumah kosong yang ditinggal pemiliknya pergi. Dalam setiap beraksi, pelaku bersama rekannya yang kini buron menguras habis perabotan rumah korbannya. Dengan tangan di borgol, Sopian 46 tahun warga desa Sigihuaras, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim digiring petugas Reserse dan Kriminal Polsek Cambai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku merupakan spesialis bandit rumah kosong dengan menggasak perabotan rumah tangga korban. Salah satu pelaku, Sopian, mengaku beraksi bersama rekannya yang kini masih buron. Kedua pelaku menguras habis perabotan rumah tangga korban. Di dalam rumah. Rencananya barang itu nak kamu apa kah? Nah, dipakai dewe, Pak. Pakai dewe? Iya. Ngapa di rumah tak kate? Bandit Reskrim Polsek Cambai Aibda M. Syafiq menyatakan pelaku merupakan perampok spesialis rumah kosong. Sebelum melakukan aksinya, pelaku mencari target terlebih dahulu. Dengan menggunakan linggis dan senjata tajam, pelaku kemudian mencongkel jendela rumah korban.
di mana kedua pelaku ini telah melakukan pencurian 2 kali di rumah korban tersebut. Yang pertama hari Kamis, kedua diulangi lagi hari Sabtu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa dispenser, panci, speaker, pompa air, dan jam dinding. Saat ini tersangka masih diamankan di Polsek Cambai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar News Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar News Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.